فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kemudian kita di akhir-akhir muka surat 72 dari pembahasan fikih tol madza taf'alu ba'da li'tidali minar ruku'. Apa yang Anda perbuat setelah i'tidal dari ruku'? Qal asjudu qailan Allahu akbar. Saya sujud sambil mengucapkan Allahu akbar. Baik, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah inda Tirmidzi. Baik, wala arfa'u yadai. Saya tidak mengangkat kedua tangan saya fi hadzal maudhi, di tempat ini. Kalau Syekh Albani beliau merajihkan mengangkat, tapi yang betul tidak mengangkat. Memang ada hadis di sebagian riwayat menunjukkan mengangkat, tapi seringnya Nabi tidak mengangkat. Baik, dan hadis yang mengangkat tangan itu diperselisihkan. Hadis Wa'il bin Hujr, apakah memang kenyataannya Nabi mengangkat tangan atau tidak, sanadnya diperselisihkan. Tapi yang sering memang Nabi tidak mengangkat tangan berdasarkan hadis Ibni Umar itu. Maka ketika sudah berdiri kemudian mau sujud tidak perlu mengangkat tangan. Tapi ada yang memilih mengangkat tangan, tak apa dibiarkan. Ini masalah ijtihadiyah terkait dengan hadis yang lain. Kemudian kaifiyatus sujud, bagaimana cara sujud? Dikatakan di sini asjudu ala sab'ati a'dha. Saya bersujud di atas 7 anggota badan. Wahiyal jabhah, yaitu kening, ma'al anaf, kening dan hidung dianggap satu. Kemudian wal kafan, 2 telapak tangan. Ditulis yang perlu ditulis. Kemudian warukbatan, yaitu 2 lutut. Wal qadaman, 2 telapak kaki. Maksudnya adalah ujung-ujung jari kaki itu dan sekitarnya itu. Tumit juga tak tumit? Boleh nggak kita sujud dengan tumit juga? Gimana caranya? Tak boleh. Bagaimana? Susah. Baik. Ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya. Tentang ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sujud di atas 7 anggota badan, ya. Baik. Siku gimana siku? Sujudnya juga di atas siku tidak? Ya. Ya, tentunya tidak boleh. Ya, karena dikhawatirkan nanti malah meniru hewan buas. Sementara Nabi melarang berbuat yang seperti itu. Seperti cara mendekamnya anjing atau apa, tak boleh. Kemudian yang kedua, adha'u kafayya hadwal mangkibain. Saya meletakkan kedua telapak tangan saya sejajar dengan 2 pundak ketika sujud. Awil udhunain, atau mungkin naik sedikit biar apa? Dengan dekat dengan telinga. Lihat mana yang lebih sesuai dengan keadaan badan kita, tidak masalah itu. Wa absutuhuma, saya membentangkannya, yaitu sikunya jauh dari perut. Kemudian wa adummu asabi'ahuma, saya menyatukan jari jemarinya, yaitu tidak meregang, tidak merenggang jarinya, tapi menyatu. Ini mustahab.
Kalaupun mengalami perenggangan, insya Allah tidak masalah. Tapi mustahabnya ya disatukan. Ada dalil-dalilnya, cuma anak tadi tidak sempat periksa lagi. Iya. Agumu menyatukan, asal dari dhamma sih menggabungkan ya. Dhamma menyatukan, merapatkan. Baik, wa uwajihuhu ma ilal qiblah. Saya menghadapkannya ke arah kiblat. Iya, jari-jari itu jari kanan dan jari yang kiri-kiri, jari-jari kiri semuanya menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, arfa'u mirfaqai. Saya mengangkat kedua siku saya. Wa dhira'ai, di kedua dhira' itu berarti apa? Lengan bawah saya. Anil ard, yaitu jangan sampai menyentuh tanah. Wala absutuhuma alal ard, saya tidak menghamparkannya di tanah, yaitu tidak menempel di tanah, tapi diangkat memang, diangkat. Ini seandainya beliau masing-masing yang beliau tulis, beliau isyaratkan dalilnya baik ya. Daripada kosong macam ini, kita yang harus nyari-nyari dulu. Baik, kemudian yang kelima, aqulu fis sujud subhana rabbiyal a'la. Ukarriruha, saya mengulang-ulangnya. Baik, ini mustahab, yang rajih ini mustahab zikir itu, dan itu bagus sekali tentunya. Baik. Sekarang kita masuk ke perlatihannya, ke muka surat 74 Tamarin. Awalan ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah soal-soal yang datang berikut ini. Madza taqulu fir ruku'? Apa yang Anda ucapkan di dalam ruku'? Firdaus hafal tak? Doa ketika ruku' apa? Bismika Allahumma, bukan, nanti tidur. Mau makan. Ketika rukuk, iya, subhan apa? Itu mendahului imam nanti. Imam rukuk kita sujud duluan. Iya, subhana rabbiyal azim. Taib. Berarti yang subhana rabbiyal a'la ketika apa? Subhana rabbiyal a'la ketika apa? Zikir apa itu? Iya, ketika sujud. Kemudian udkuril a'dha as-sab'ah, sebutkan 7 anggota badan allati yasjudul musalliyu 'alaiha. Al-musalli 'alaiha, yang mana orang yang sholat itu sujud di atasnya. Kalau Abdul Fattah ingat tak apa saja itu sujudnya yang menempel di tanah apa saja? Lutut dulu bolehlah ya, lutut. Jari kaki ya. Apalagi? Dahi. Ya, dahi, kening. Iya, dan hidung. Ada lagi? Telapak tangan. Baru 4. Berarti harus Ya sudah termasuk lah. Mau gimana? Kalau jari tak ikut. Ya, ada kanan, ada kiri. Baik. Ada yang tertinggal? Masih ada yang tertinggal apa? Tadi sudah belum? Apa yang belum? Ada lagi yang belum? Apa lagi? Ada yang belum? Kening sudah. Apa yang belum? Apa yang belum ya? Iya, lutut. Lutut. Tadi sudah disebut. Oh iya, berarti yang pertama. Iya, betul. Berarti sudah ya. Iya, mendahulukan lutut tadi. Baik, kemudian sanian yang kedua, alamata sahih amamal ibarati sahihah, di hadapan ungkapan yang benar, wa alamata khata amamal ibaratil khati'ah. Ya, kasih huruf shad atau huruf kha misalkan atau apa.
Jangan yang lambangnya orang kafir. Baik. Arfa'u mirfaqai. Saya mengangkat kedua siku saya. Wa dhira'ai, dan kedua lengan bawah saya. Anil ardi, dari tanah. Fis sujud, ketika sujud. Jawabannya? Ewa, na'am. Yang kedua, ufarriju baina asabi'i fir ruku'. Saya merenggangkan di antara jari jemari saya ketika ruku'. Ewa, na'am. Kemudian yang ketiga, aj'alu dhahri mamdudan fir ruku'. Saya menjadikan tulang belakang saya itu lurus ketika ruku'. Iya, na'am. Si asal dari mamdud adalah itu ya, dipanjangkan. Ya, dipanjangkan ke depan, bukan ke bawah. Yang keempat, absutu dhira'ai. Saya menghamparkan kedua lengan bawah saya alal ard, di atas permukaan tanah, fis sujud, di dalam sujud. Najem. Iya, khata. Kemudian yang kelima, asjudu qailan. Saya sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Wa arfa'u yadayya hadwal mankibain. Saya mengangkat kedua tangan saya sejajar dengan pundak. Jawabannya? Ewa, na'am. Baik. Kemudian kita masuk ke muka surat 75. Adar surah bi al-julusu baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Wasajdati saniyah, dan membahas tentang sujud yang kedua. Wal qiyami ila raka'ati saniyah, berdiri ke rakaat kedua. Madza taf'alu ba'da sujud? Apa yang Anda perbuat setelah sujud? Arfa'u ra'si minas sujud. Saya mengangkat kepala saya dari sujud, qailan Allahu Akbar, sambil mengucapkan Allahu Akbar. Ini sama, yaitu hadis Abi Hurairah, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lain-lain. Wa ufarishu rijlai al yusra. Saya menghamparkan kaki saya yang kiri. Duduk iftirash itu. Wa ansibu rijlil yumna. Saya menegakkan kaki saya yang kanan, yaitu telapak kakinya tegak. Jari jemarinya menghadap ke arah kiblat itu ya. Mustaqbilan bi asabi'ihal qiblah. Saya menjadikan jari jemari kaki kanan itu menghadap ke kiblat. Baik. Wa adau yadayya ala fakhidai. Saya meletakkan kedua tangan saya di atas kedua paha saya. Au rukbatai, atau kedua lutut saya, boleh. Boleh di paha, boleh di lutut, memegang lutut, tidak masalah. Wa absutuhuma, saya menghamparkan kedua tangan saya itu, tidak masalah. Yaitu sikunya menempel di paha, itu tidak masalah. Lihat mana yang mudah. Intinya tidak harus direnggangkan ketika duduknya itu. Wa aqul, saya mengucapkan Rabbi ghufirli. Ukarriruha, saya mengulang-ulangnya. Kemudian madza taf'alu ba'dal julus baina sajdatain? Apa yang Anda perbuat setelah duduk di antara dua sujud? Aqulu Allahu Akbar. Aqul Allahu Akbar. Wa asjudu marratan saniyah. Saya sujud pada kali yang kedua. Ini hadis Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Masalah sujud kedua. Wa af'alu mithla ma fa'altu fi sajdatil ula. Saya berbuat seperti yang saya perbuat pada sujud yang pertama. Iya, caranya sama. Kemudian madza taf'alu ba'da sajdatis saniyah? Apa yang Anda perbuat setelah sujud yang kedua? Kenapa? Yang mana itu? Riwayat Bukhari Muslim yang masalah sujud kedua. Baik. Arfa'u ra'si, saya mengangkat kepala saya qailan, sambil mengatakan Allahu Akbar. Summa aqumu lirraka'atis saniyah. Kemudian saya berdiri untuk masuk ke rakaat kedua.
Ini ma'ruf ya dalil-dalilnya, termasuk hadis Abi Hurairah Bukhari Muslim, berdiri ke rakaat kedua. Af'alu fiha mithla ma fa'altu. Saya mengerjakan pada rakaat kedua seperti yang saya lakukan fi rakaatil ula, pada rakaat pertama. Ghaira anni la aqra'u du'a al-istiftah. Hanya saja saya tidak membaca doa istiftah. Karena sekarang bukan pembukaan lagi, pembukaannya di rakaat pertama. Summa ajlisu litasyahud. Kemudian setelah sampai ke sujud kedua, duduk untuk membaca tasyahud. Duduk tasyahud ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibni Mas'ud. Dan juga datang dari Ibni Abbas. Cuma kalau Ibnu Abbas riwayat Abu Dawud ya, kalau tidak salah, Abu Dawud dan Tirmidzi. Tidak masalah tentang duduk tasyahud. Kemudian kaifa tajlisu litasyahud. Bagaimana Anda duduk untuk tasyahud? Ajlisu litasyahud, saya duduk untuk tasyahud, wa ufarishu rijlil yusra, yaitu doa duduk iftirash. Saya menghamparkan, yaitu meluruskan kaki saya yang kiri, lurus bukan lurus ke depan tapi ma'ruf ya, dilipat dan ke belakang, lurus ke belakang. Wa ansibu rijlil yumna, saya menegakkan kaki yang kanan. Maksudnya adalah yaitu telapak kaki kanan ditegakkan. Jari jemari kaki kanan menghadap ke arah kiblat. Wa adau kafil yumna, saya meletakkan telapak tangan saya yang kanan ala fakhidhi, di atas paha saya, au rukbati, atau lutut saya, al yumna, yang kanan. Wa usyiru bi asbu'is sababah, saya menunjuk dengan telunjuk saya. Jari telunjuk ya, sababah yang ma'ruf itu. Dipanggil sababah, dipanggil juga sabahah. Kenapa dipanggil sababah? Karena orang kalau mencaci sambil menggunakan jari telunjuk ya, menunjuk-nunjuk orang istilahnya. Nah, maka sebagian ulama mengganti dengan sabahah. Takkan dipanggil dengan yang buruk-buruk, jari untuk mencaci, tapi untuk bertasbih. Ulama sebagian mengatakan itu jari sabahah. Baik, jari telunjuk. Baik, ini hadis Wa'il bin Hujr diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan lain-lain. Hadisnya sahih tentang masalah menunjuk itu. Wala uharrikuha, saya tidak menggerak-gerakkannya. Kalau Syekh Albani mensahihkan tambahan wa kana yuharrikuha, menggerakkan. Tapi yang betul tambahan ini tambahan syadzah. Tambahannya adalah lemah karena ada rawi yang menyendiri. Siapa rawi yang menyendiri itu? Zaidah bin Qudamah rahimahullah. Beliau adalah siqatun sunni, tetapi masalahnya beliau bertentangan dengan lebih dari 18 rawi, ya jelas berat. Yang diantara yang bertentangan dengan beliau siapa? Yaitu yang lain tidak menambahkan riwayat itu. Karena hadis ini datang dari jalur Syu'bah, juga datang dari jalur Sufyan As-Tsauri, datang dari Hammad bin Zaid, datang dari Hammad bin Salamah. Para imam yang hebat-hebat itu, mereka meriwayatkan hadis Wa'il bin Hujr tanpa ada tambahan menggerak-gerakkan. Maka yang betul adalah tidak perlu menggerak-gerakkan, dan ini lebih sesuai dengan dalil-dalil yang menyuruh untuk tenang di dalam sholat. Bukan lafaz yang itu. Kalau fa'amarana bis sukut ini masalah diam. Tetapi Nabi mengatakan uskunu fis shalah, tenanglah kalian di dalam sholat. Dia lebih sesuai dengan dalil ini, uskunu fis shalah, hadis Abi Hurairah itu. Berarti jangan menggerak-gerakkan jari. Baik. Barang siapa menggerak-gerakkan, ya ini perkara ijtihadiyah, tak apa biarkan. Cuma kadang orang awam gatal lihat sebagian dari teman kita menggerak-gerakkan, orang awam akhirnya malah nengok dan dipegang jarinya itu. Oh, ditahan, jangan sampai gerak. Baik, sampai pernah ada teman kita yang dilaporkan ke polis karena apa? Membuat amalan aneh, sholat gerak terus. Sementara perkara seperti ini untuk orang-orang Syafi'iyah, gatal orang Syafi'iyah, gerak
Kalau sampai 3 itu batal sholatnya. Oh ini kalian salafi gerak-gerak terus. Akhirnya dilaporkan ke polis. Bahkan polis disuruh mengurusi masalah ini. Akhirnya bapak polisnya bilang, tak apa ini ijtihadnya lain-lain, jadi madhabnya lain, jadi mas-mas yang jarinya gerak di tepi sana aja, tepi sana. Jangan di tengah nanti membuat orang lain bingung. Ya sudah. Ya. Uskunu fis shalah. Insyaallah nanti ini hutangan untuk anak carikan masing-masing dalilnya. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Kalau tak salah hadis Abi Hurairah, tapi harus anak pastikan dulu biar tidak keliru. Hadisnya Bukhari Muslim. Uskunu fis shalah. Ini umum ya, bukan hanya untuk ketika situasi ini atau itu, tapi umum. Kemudian dikatakan di sini wa anzuru ilaiha, saya melihat kepadanya. Ini juga hadis Wa'il bin Hujr. Tambahan melihat kepada jari telunjuk tadi, ini tambahannya didatangkan oleh Sufyan As-Tsauri. Ya, ini cukup. Kalau yang mendatangkan tambahan adalah As-Tsauri, itu kuat sekali tambahan itu. Hadisnya sahih. Hadis Wa'il bin Hujr riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan lain-lain. Kemudian wa adau kafil yusra, saya meletakkan telapak tangan saya yang kiri ala fakhidhi, di paha saya, au fi rukbati atau yaitu apa ini? Yaitu lutut saya, al yusra yang kiri. Wa aqra'u tasyahud, saya membaca tasyahud yang hadis Ibni Mas'ud dan lain-lain itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Ya? Wa'il bin Hujr. Riwayat ada Tirmidzi, ada Abu Dawud dan lain-lain.